Malam itu, bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit. Cahayanya menyinari hutan larangan yang terletak di selatan kerajaan Sinduwangi. Hutan tersebut adalah tempat yang dihormati masyarakat Jawa karena dianggap sebagai gerbang menuju dunia leluhur. Putri Ara berjalan di antara pepohonan tinggi yang berdesir pelan, seperti sedang berbisik. Laka berada di sisinya. Sementara dua penjaga setia Ki Jayawasesa dan Nyi Rara Padma mengikuti dari belakang. Ki Jayawasesa, seorang sesepuh tua berambut putih panjang, melangkah sambil menundukkan kepala. Tenduk Ara, perjalananmu malam ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan untuk menyentuh roh leluhur tanah Jawa. Ara menggenggam jimat kecil berbentuk batara kala, peninggalan ibunya. Ki Jaya, apakah benar aku bisa membangunkan penjaga bumi pertama di sini? Ki Jaya mengangguk pelan. Ya, di tanah Jawa, setiap kerajaan besar memiliki penjaga gaib. Yang pertama disebut Sabdawening, penjaga keheningan yang hanya terbangun oleh hati yang murni. Raka mengernyit. Keheningan, dunia sedang diserang. Para musuh bangkit, tapi kita justru harus mencari keheningan. Nyi Rara Padma tersenyum lembut. Nak Raka, justru dalam keheningan itulah kekuatan terbesar lahir. Saat mereka memasuki desa kecil di pinggir hutan, suara gamelan pelan terdengar dari kejauhan. Para penduduk menyalakan obor, lalu berbaris menundukkan kepala ketika Ara lewat. Seorang ibu tua menghampiri Ara sambil membawa bunga kenanga. Endoro Putri, bumi Jawa menitipkan harap padamu. Cahaya dalam dirimu adalah suluh bagi kami semua. Ara menunduk penuh hormat. Aku hanya ingin melindungi kalian semua. Sang ibu tersenyum. Itulah sebabnya leluhur memilihmu. Laka memperhatikan interaksi itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut gagal. Sesampainya di tengah hutan larangan, Ki Jaya menancapkan tongkatnya ke tanah. Akar-akar pohon merespons, membuka jalan menuju ruang suci keramat. Di dalam ruang itu, terdapat batu besar berbentuk singgasana. Di atasnya terukir simbol kuno Jawa, Sabdawening, suara keheningan. Ki Jaya berkata, Putri Ara, duduklah di batu itu. Tutup matamu, dengarkan suara bumi Jawa. Ara duduk perlahan, menutup mata. Angin berhenti, daun tidak bergerak, suara hutan lenyap. Tiba-tiba, suara halus muncul bukan dari luar, tapi dari dalam jiwanya. Putri Cahaya, apakah hatimu siap membawa beban bumi? Ara menjawab dalam hati. Selama rakyatku selamat, aku tidak akan mundur. Batu singgasana bergetar, angin berputar pelan, mengangkat dedaunan ke udara. Cahaya putih muncul, membentuk sosok pria tua bersorban putih dan berselendang kain lurik Jawa. Wajahnya teduh, matanya memancarkan kebijaksanaan tak terukur. Kaulah Sabdawening, penjaga keheningan tanah Jawa. Ara dan yang lain memberi sembah hormat. Kaki Sabda, kami memohon kekuatanmu. Sabdawening menggeleng pelan. Kekuatan bukan untuk diminta, namun untuk diuji. Ia menatap Raka. Dan kau, anak muda, kegelapan dalam dirimu belum hilang. Kau harus memilih, menjadi pelindung atau menjadi lawan. Raka terdiam, nafasnya gemetar. Tiba-tiba hutan larangan diselimuti kabut tebal. Tidak ada suara sama sekali. Nerix, komandan Valakar, yang sebelumnya kalah, muncul kembali bersama 6 pasukannya. Namun kali ini, mereka dibungkus bayangan yang lebih pekat. Putri Ara, kau pikir bisa lari ke hutan ini untuk meminta perlindungan? Suaranya menggema seperti suara 2 orang sekaligus. Raka berdiri maju. Cukup, kau telah mencelakakan banyak rakyat. Sabdawening mengangkat tangan. Dunia berubah menjadi keheningan total. Pertarungan dimulai. Tidak ada suara pedang, tidak ada teriakan, tidak ada hentakan kaki, hanya gerakan. Ara mengeluarkan jurus baru yang ia pelajari dari Sabdawening. Jurus cahaya sunyi arunika, cahaya yang bergerak tanpa suara, namun menghancurkan apapun yang bersentuhan. Raka mengeluarkan jurus bayangan yang kini tidak lagi liar. Jurus bayangan manunggal, bayangan yang mengikuti gerakan Ara, seperti 2 sisi mata uang. Nerix dan pasukannya dihantam bertubi-tubi. Bayangan mereka terpecah. Tubuh mereka luruh menjadi debu hitam. Pertarungan selesai. Keheningan hilang. Hutan kembali bersuara. Sang penjaga menaruh tangannya di kepala Ara. Putri Ara, mulai hari ini, kau resmi memegang Sabda Cahaya, bagian pertama dari kekuatan 7 penjaga bumi. Ia menatap Raka. Dan kau,
anak muda. Setelah pertemuan dengan Sabda Wening, rombongan Putri Ara kembali menuju kerajaan Sinduwangi. Namun, malam itu langit berubah tidak biasa. Awan membentuk pusaran seperti naga raksasa berwarna merah keemasan. Ki Jayawasesa menatap langit dengan penuh gelisah. Endoro Putri, ini pertanda penjaga bumi kedua akan segera terbangun. Nyi Rara Padma menambahkan, tapi tanda ini bukan dari tanah Jawa. Ini datang dari langit timur, dari kerajaan Prabasma. Nama kerajaan Prabasma bukan nama asing. Kerajaan itu dikenal sebagai penjaga ilmu kuno mengenai naga cahaya. Namun sudah lama tertutup dari dunia. Raka menatap langit, merasakan getaran aneh. Kalau penjaga kedua terbangun, musuh tentu juga bergerak. Seluruh rakyat Sinduwangi berkumpul di alun-alun, melihat wujud naga emas di langit. Anak-anak bersembunyi di balik ibunya, sementara para prajurit bersiap dengan tombak dan keris. Raja Bambang Santoso keluar ke balkon istana. Jubah emasnya berkibar, wajahnya tegas dan tetap tenang. Rakyat Sinduwangi, jangan takut. Naga ini bukan musuh. Ini adalah tanda besar bagi kita semua. Tanda bahwa leluhur membuka jalan berikutnya untuk Ara. Rakyat bersorak memanggil nama putri mereka. Hidup Putri Ara, hidup Sinduwangi. Ara menunduk dalam, merasa tanggung jawab makin berat. Namun hatinya mantap. Saat fajar muncul, seekor burung Garuda putih raksasa mendarat di pelataran istana. Di punggungnya berdiri seorang pemuda tinggi berumur sekitar 24 tahun. Berambut sebahu, berwajah tegas, memakai baju perang dari sisik naga. Dialah Pangeran Radia Atmasunu, putra mahkota Prabasma, ahli jurus nafas naga timur, calon penjaga bumi kedua. Ia turun dari Garuda dan memberi hormat. Hamba Radia Atmasunu diutus oleh Raja Prabasma untuk menemui Putri Ara Diandra Sukma. Ara melangkah maju. Radia menatapnya. Sejenak ia terpukau oleh aura cahaya Ara yang lembut namun kuat. Radia, Putri Ara, naga emas yang muncul adalah pertanda bahwa kekuatan kedua, nafas pralaya, akan segera bangkit. Namun hanya bisa dibuka oleh dua darah kerajaan yang ditakdirkan. Ara terkejut. Dua darah kerajaan. Maksudmu? Radia menunjuk dirinya sendiri. Lalu Ara, kita berdua. Raka yang berdiri di belakang Ara mengepal tangan. Ada rasa aneh di dadanya antara cemburu dan tidak rela. Di tempat lain, jauh di pegunungan utara, pemimpin kegelapan, Dewa Kelam Nirash, menyaksikan naga emas di langit melalui bola hitam miliknya. Ia tertawa lirih. Jika penjaga kedua bangkit, maka aku juga harus melepaskan pasukan Varnalodra. Perang besar belum dimulai, namun mereka sudah menggigil ketakutan. Di belakangnya berdiri tiga makhluk mitologi. Buto Wulung raksasa bermata api, Singa Ratri singa hitam bermane ungu, Mantra Kala manusia berwajah bayangan. Niras mengangkat tongkatnya menuju Prabasma, bunuh penjaga kedua sebelum ia terbangun. Pangeran Radia memohon izin kepada Raja Bambang Santoso. Yang mulia, Putri Ara harus berangkat hari ini. Penjaga kedua tidak akan menunggu. Bambang Santoso memegang bahu putrinya. Anakku, perjalananmu akan makin berat. Tapi aku percaya, cahaya dalam dirimu tak akan pernah padam. Eri Setiani mendekap Ara dengan air mata bahagia dan cemas. Ibu selalu mendoakanmu. Enduk. Raka berdiri di samping Ara. Aku ikut, katanya singkat, namun tegas. Radia menatap Raka sekilas. Baik, kau juga dibutuhkan. Mereka menaiki Garuda Putih Radia. Saat terbang melewati gunung dan lautan, langit berubah menjadi merah keemasan. Di Cakrawala, tampak kota megah yang dibangun dari batu merah kerajaan Prabasma yang misterius muncul perlahan. Radia menunjuk ke timur. Di sana tampak cahaya besar berbentuk mata naga yang bersinar. Itu adalah tempat penjaga kedua tidur. Ara merasakan tubuhnya bergetar. Raka merasakan bayangannya bergerak sendiri. Radia bersiap dengan pedangnya. Petualangan berikutnya menanti.